Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak baca ayat ini. Jangan kamu mati, rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, memangnya mati kita yang ngatur. Jangan kamu mati, berarti mau-mauku dong. Mau pak baru mati kak. Tapi kan tidak, mati itu kamu mau atau tidak mati kok. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, dan tawa baru satu periode. Semua mati. Berarti bukan mati masalah kita. Masalah kita ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ingin menginformasikan kepada kita, wahai orang Selayar, wahai Dasat Latif, kamu Islam, lahir kok Islam, KTP-mu Islam, nikah syariat Islam, hati-hati kok bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati lagi dalam sabung ayam. Didapat sama polisi, kejar, lari, jangan lari, masih lari, tembak peringatan. Duh, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya kena. Bukan polisi Indonesia, polisi India ini. Saya tanya temanku yang polisi, kenapa nak bisa kaki nak tembak nak kepala nak kena? Gimana ceritanya? Nabi waktu nak ditembak jongkok ini. Ini polisi India, polisi India. Kalau polisi India, Indonesia bagus bos. Yang kau musuh itu polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi? Coba kalau macet di jalan Makassar, siapa kita cari? Ustaz, tidak, polisi. Ayo, ibu rumahnya dirampok, suaminya dibunuh, anaknya diperkosa, hartanya dihabisi, datang ke Polres. Tabe Pak Polisi, tolong tegakkan keadilan, cari pelakunya. Saya bilang Pak Polisi, mohon maaf, baru saja 5 menit yang lalu polisi bubar. Makanya jangan kau musuhi polisi. Itu pun kalau ada minta-minta uang di jalan, itu polisi India. Polisi India kan habis PPL baru dia datang. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Insya Allah kita tidak akan mati lagi narkoba, misap lem, campur lem Korea. Kamu tak buka mulutmu itu. Mabuk setengah, nah ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik nak kira aspal. Wah, mati kafir kok bos. Contoh lagi yang bisa membuat mati kafir. Contoh jangan marah, contoh duda. Ada duda di sini. Wah, kasihan. Nah bilang anaknya, jangan mama bene mama kasiri-siri matoano. Apa itu sudah 65 mau menikah lagi bikin malu-malu. Dengar ini yang suka larang bapaknya menikah. Bisa dikurus Ustaz? Betul bisa kau urus. Tua mi bapakku? Betul sudah tua. Tapi ketahuilah jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan ada turun mesinnya. Laki-laki ndak ada. Maju tak gentar dia.
akhirnya dilarang menikah. Dia suka nonton. Kakek tak dulu duda ndak mikir lagi perempuan. Kenapa? Ndak nonton film porno. Sekarang bapak-bapak periksa bini semua HP, ada semua di dalam. Suka nonton film porno. Akhirnya apa? Terpancing nafsunya. Dia kemas kasar berzina, makan obat kuat 2 biji, overdosis, kena serangan jantung, mati di atas perut. Mati kafir. Siapa lagi yang bisa mati kafir? 17 April yang lalu mereka yang menerima serangan fajar. Pemilu tahun ini adalah pemilu yang betul-betul tidak ada lagi kekeluargaan. Pemilu tahun ini betul-betul tidak ada lagi yang namanya persaudaraan dan pertemanan. Semua diutung duit. Nah, tulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 500.000, DPR pusat 700.000, DPR provinsi 700.000, DPR kabupaten kota 300.000, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan. Bos, saya bingung lihat ini, mana orang Sulawesi, mana yang namanya kita punya persaudaraan. Bayangkan, hanya gara-gara duit kau tidak pilih tetanggamu, hanya gara-gara duit 300.000 kau tidak pilih sepupumu, hanya gara-gara duit yang kau berteman dari SD sampai SMA sampai kau dewasa kau tidak pilih hanya karena duit 200.000. Mana kita punya sirih napace? Semua diurusin duit, semua gara-gara duit. Akhirnya apa? Yang terpilih bukan orang-orang cerdasnya selayar, yang terpilih orang ada duitnya. Pantas kau berdoa selama Ramadan, 30 Ramadan kau berdoa. Tiap selesai tarawih kau berdoa. Kenapa tidak diterima doaku, Ustaz? Kau terima serangan fajar. Selesai perang Badar. Bayangkan Pak, perang Badar, ada Nabi membela agama Allah, yang dilawan jelas orang kafir. Meninggal sahabat. Sahabat yang lain berkata, dia masuk surga. Hebat ini orang, kata Nabi lah. Ahlul nar, dia penghuni neraka. Kenapa bisa ya Rasul? Dia berperang bersamamu, membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Kata Nabi, periksa saya kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata setelah diperiksa kantongnya, ada barang baitul mal yang diambil secara tidak hak. Baru di kantongnya, belum dia makan. Bagaimana bapak-bapak yang ngambil APBD? Nggak enak didengar toh? Saya suruh kau undang nggak? Termasuk mereka yang jadi anggota dewan. Karena nyogok masyarakat. Demi Allah bos, seluruh ulama berpendapat mereka yang mendapat pekerjaan gara-gara nyogok, seluruh gaji-gajimu kau makan barang haram. Pantas kau jadi anggota dewan, hidupmu mewah, hidupmu mentereng, anakmu narkoba. Kenapa? Barang haram kau kasih makan anak istrimu. Termasuk kontraktor. Jadi tim sukses hanya karena mau dapat proyek. Begitu sudah menang bupati, itu kesinte. Dulu saya jual sawah itu, manalah penunjukan langsung. Ini semua yang rusak birokrasi. Menang dah cari proyek. Kalau menang yang kita bantu, apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan yang menang itu bisa memperbaiki kampung kita, supaya anak kita bisa dapat kerja yang baik. Yang mau kau cari proyek, boleh kau cari proyek tapi yang halal. Dunia sementara bos. Kalau kau menghalalkan segala cara, selamat kau di dunia tapi sengsara kau di akhirat.
Pernah dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat? Nah, baku SMS lah ini penghuni surga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni surga, maka kedomo kutu bos. Dia ada di sini. Di blender jadi terus. Nah bilang penghuni surga, masa iya? Nah bilang menderita ki. Nah bilang penghuni neraka, kau ya bagaimana kabar? Enak sekali di sini. Satu laki-laki 7 bidadari. 7 bidadari, tidak pernah kentut. Seperti istri tak 7 kali kentut satu hari. Bayangkan. Nah bilang ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nah bilang boleh di sini monggo. Bagaimana caranya? Nah bilang biar kami jalan keluarnya. Orang-orang penghuni neraka kan kreatif, cerdas, tahu cari keluar. Nah bilang begini, kami bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah, nah oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif, efisien. Sampai di tengah dilihat-lihat itu proyek dari surga. Nah bilang penghuni neraka, woi, kenapa ini belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di sini sesuai perjanjian. Kenapa belum mulai proyekmu? Apa dia bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini ada juga dong penghafal Quran. Nggak tahu itu proyek. Nggak enak, Samsur kondang nggak. Lupai. Sudah bilang anggota dewan, aman dong kita. Pernah tuh dengar ceritanya anggota dewan di akhirat? Nah, oh masuk surga ini penghafal Quran. Sampai di surga nah lihat, kenapa banyak ini anggota dewan di surga? Nah di negara aku banyak ditangkap korupsi, OTT. Pergi di protes penghuni surga, penjaga surga. Malaikat, kenapa bisa banyak anggota dewan di sini? Di negara aku banyak ditangkap korupsi. Apa nak bilang penjaga surga? Jangan ribut, reses gini. Sebentar lagi dia balik ke neraka. Itulah Pak, ini yang namanya sogo yang merusak bangsa kita. Ya, jadi pegawai kok nyogok, pegawai negeri nyogok apa? Kok mau jadi pegawai sogo tak 300 juta. Nah sampai pensiun kok nggak bisa kok kasih kembali itu 300 juta. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Perisannya ada semua itu SK di bank kursus. Apa hebatnya pegawai negeri? Nah, saya tahu saya begitu. Ayo, pegawai negeri, saya ini gajiku 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Kami nyogok-nyogok, Pak Bu, Pak warga-warga Selayar, perbaiki ini dengan jangan mau terlibat sogo. Anak tak mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau pegawai, jangan sogo. Coba kalau tidak ada money politik dalam pemilu, maka orang-orang yang keluar Selayar sekolah, anak dari Selayar, balik kembali ke Selayar, dia jadi sarjana perikanan, jadi sarjana kelautan, jadi sarjana teknik, jadi sarjana apa saja. Pulang, dia bangun negerinya, dia bangun kampungnya. Mereka tidak takut masuk bertanding, mereka tidak cemas masuk bertanding. Kenapa? Karena dia pikir tidak perlu modal. Akhirnya yang terpilih anggota DPR, yang terpilih yang jadi pegawai, mereka betul-betul yang hebat ilmunya, yang membangun kabupaten kita. Mulai dari sendiri, jangan maki urusi orang lain, urusi semua anak tak. Coba kalau semua orang tua tidak mau menyogok ketika anaknya mau jadi pegawai, aman kita punya kampung. Masuklah pegawai yang cerdas-cerdas. Ini karena hanya kemampuan duit yang jadi pegawai yang dongo. Disuruh bikin surat, dana tahu. Sudah siap Pak, siap. Mana? Belum diprim. Wakalailan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena pilcaleg, tapi Islam benar ko, Islam ko yang secara utuh. Jangan Islam politik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Ada? Ada. Masa ada orang lagi ceramah? Setannya bukan pocong, tapi setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggeser. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan saya dulu itu HP. Udah enak kita ceramah ke begini. Kau udah makin jauh-jauh ke sini baru ndak kau dengar jadi. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Baru simpan HP-nya. Simpan saya. Kita itu pura-pura foto. Pada dalam hatinya lihat kau HP baru. Terus sekali be wartawan. Ada saya balik ceramah. Majelis taklim ramai. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu di belakangi kak. Dalam hatiku, gaya ada ini ibu. Barusan ada orang ceramah di belakangi kak. Dia ternyata ngambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya, latar belakang das Atlati. Saya udah jadikan background. Tua-tua kajili-jili. Selesai ceramah kuliah, ibu kok kira pot bunga aku jadikan background. Selesai saya ceramah masih keringat, capek, ini yang paling saya tidak suka. Selesai ceramah nasuruki selfie. Orang capek, keringat, nasuruki senyum. Nah, sudahlah, saya nasi ini ibu. Ustaz, boleh selfie ya sini rame-rame supaya tidak ada fitnah. Sudah. Ustaz, boleh cium? Boleh cium saya. Ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Dan melanda nafsu, Ustaz, cari barakah. Biar itu kasih majalah mama leceh di rumah. Coba masih muda kok. Wakalaidan, simpan dulu HP ya, kita serius dengar ceramah. Wakalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Mari kita salawat. Kita dengar-dengar dulu, kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak diam, kita dengar dulu nih ibu-ibu. Kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu orang Selayar dengan bapak orang Selayar. Yuk, bapak diam, ibu-ibu dulu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Inilah tidak kencang, tidak keras. Ini nih yang disebut syahdu. Suara begini nih yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik perempuan, ibu-ibu perempuan, kalau nak telepon ke kepala dinas tak jangan sahdu suara tak. Ditelepon ke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Ya ada tuh mah kasola-solang. Di mana kok ini dek? Di rumah aja Pak. Ya kok kasih begitu suaramu bernafsu itu laki-laki dengar. Kalau nak telepon kok bupatimu, salam, Waalaikumsalam. Di mana kok dek? Di rumah aja Pak. 2 hari tidak ada telepon mau kok. Ibu diam ya. Sekarang kita dengar laki-laki. Ibu diam ya. Sekarang kan laki-laki. Jangan kasih malu laki-laki Pak. Ayo. Sholat. Apa lagi? Ini mau
poligami, kan bos. Ini malu-malu laki-laki. Yuk rame-rame. Sholatullah, salamullah. Ibu-ibu juga. Ala Rasulillah, sholatullah, salamullah. Ala Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Bapak Bupati beserta Wakil Bupati beserta istri dan seluruh jajaran yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah. Mohon maaf saya tidak sebut nama pangkat jabatan kita satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena sejujurnya saya tidak tahu nama. Tapi saya hormati kita semua. Selesai suatu kali Nabi kumpul sahabat, masih kumpul semua. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat, yang rugi nanti di akhirat? Ya Rasulullah, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang, dia sholat, 5 waktunya baik, rawatibnya baik, sunah-sunahnya cukup. Kata sahabat yang satu, yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, selesai Ramadan dia puasa Syawal, lalu diikuti Senin Kamis. Yang tidak haji ya Rasul, dia sudah haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Yang tidak bayar zakat sedekah ya Rasul, dia bayar zakatnya, zakat harta, zakat fitrahnya dia keluarkan. Sahabat bingung, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya dia bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Lalu Nabi menjelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang tetangga sebelah kanannya dia musuhi, sebelah kirinya dia bertengkar, di depannya dia berkelahi, di belakangnya dia ambil barangnya tetangganya. Tidak ada manusia ditemani baik. Akhirnya di akhirat kelak, ketika dia setor, dia punya kebaikan amal-amal ibadahnya. Ya Allah, ini sholatku 40 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu. Pernahkah itu satu kantor di Bupati Selayar? Nah fitnah kak, katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya gara-gara fitnahnya saya tidak diangkat jadi pegawai. PTT selamanya, pegawai tidak tetap. Sudah PTT, TTP lagi, tetap tidak pegawai. Gara-gara fitnahnya tidak diangkat saya jadi pegawai. Saya sakit hati ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu sholatnya 40 tahun sebagai pembalasan sakit hatimu. Habis sholatnya 40 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 40 tahun. Datang lagi. Ya Allah, saya pernah tetangga di Selayar. Nah serobot tanahku 1 meter. Saya mau lawan dia polisi. Saya mau mengajukan ke pengadilan, temannya juga. Saya mau lawan, ada tembaknya. Mundur saya. Gara-gara tanahku diserobot, setiap hujan banjir rumahku karena tidak ada got. 40 tahun saya menderita di Selayar. Setiap hujan banjir, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasana 40 tahun. Dia setor lagi, dia punya haji. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah juga satu kantor. Nah fitnah kak, katanya saya korupsi. Gara-gara fitnahnya saya ditunda pangkatku 7 tahun. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil hajinya. Habis sholatnya, habis puasanya, habis hajinya, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah satu cala sama caleg di Selayar. Nah sebarkan hoax, nah berita kejelekanku. Betul yang dia cerita betul. Memang saya pernah lakukan itu. Tapi kenapa dia cerita kejelekan saya? Saya minta keadilan hari ini. Gara-gara dia cerita kejelekanku, saya tidak terpilih. Padahal sudah berapa baliho sebar. Dia bilang Allah, ya Allah berfirman, sudah, ambil itu dia punya zakat. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji. Habis amalnya, dan kosong. Masih ada yang tahu.
Ya Allah, saya pernah juga bertetangga di Selayar. Nah fitnah kak, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan Selayar, tanah kelahiranku. Nah bilang, Tuhan bagaimana bicaranya? Nah habis mi amalku. Tidak ada mi. Allah berfirman, tidak ada kesalahan yang tidak mendapat balasan hari ini. Hari ini hari seadil-adilnya pengadilan. Kau ambil dosanya itu 10 tahun. Datang lagi orang lain, saya juga pernah. Ambil dosanya 5 tahun. Datang lagi saya juga, ambil dosanya 30 tahun. Habis amalnya, sementara dosanya masuk ke dirinya. Inilah yang disebut bangkrut. Maka Pemda Selayar tidak mau kalau ada begitu. Maka kita datang berhalal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Bapak pergi cari di Saudi sampai tua kau tunggu dan dapat. Apa itu halal bihalal? Kurang lebih terjemahannya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Nah, itulah pentingnya. Nah sekarang, kenapa putus persaudaraan? Agak sabakna tasi salah-salah. Kenapa orang bertengkar, bermusuhan? Satu, gara-gara pemilu dan pilcaleg. Sudah lewat nih pemilu Pak. Tunggu makin siapa presiden baruta. Sekarang tidak ada lagi 01, 02. Sekarang yang ada 01 tambah 02 jadi 03, Persatuan Indonesia. Tidak ada lagi kubu Prabowo, kubu Jokowi. Tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Yang ada adalah kita menunggu Presiden Indonesia. Kalau dia curang, demi Allah, tidak ada orang curang dimuliakan hidupnya oleh Allah. Percaya kita. Tidak ada orang pendusta yang dimuliakan hidupnya. Allah pasti buka boroknya di akhir hidupnya. Percaya itu. Satu orang saja ditipu dan menderita, apalagi kalau satu negara. Jangan maki urus itu. Kalau dia pembohong kah, curang kah, serahkan, biar Allah yang tangani dia. Kita sudah serahkan suara kita dengan sebaik-baiknya. Nah, maka doakan yang mengkhianati suara kita, dilaknat hidupnya 7 turunan. Sudah itu dah kemampuan. Sudah. Yang kedua, yang bisa membuat kita pecah belah apa? Sombong, macingkang, matempo, borro. Nah itu sebab orang putus persaudaraan. Apa itu sombong Ustaz? Sombong pakai barang mahal belum tentu. Sekarang kalau ditolak komplain, kenapa saya mau mengangkat harkat dan martabat mubalik? Jangan sampai mubalik itu selalu dianggap kere. Jangan sampai dianggap itu penceramah hanya kumuh. Tidak. Itu namanya muru'ah, kewajiban membela harga diri. Jangan sampai Islam dihina hanya karena kamu seolah-olah miskin. Apakah orang berpakai mahal-mahal itu sombong? Tidak. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, nganggap remeh orang lain. Biar kau miskin, tapi kalau anggap remeh orang lain, kau sombong. Biar kau pengangguran, tapi kau menolak kebenaran, kau sombong. Ibu-ibu, pakai berlian, pakai emas, pakai, namanya perhiasan. Bukan perhiasan kalau dia di dompet, bukan perhiasan kalau dia di kantong. Perhiasan memang harus dilihat orang. Apa sombong? Tidak, selama ibu tidak pandang enteng orang tidak pakai perhiasan. Kalau perlu tulis berlian 24 karat, tidak apa-apa. Kapan sombong? Kalau kau pandang enteng orang, bapak pakai baju mahal silahkan. Apa sombong? Kalau bapak remehkan orang yang pakai baju murah. Contoh, pakai baju krokodil cap buaya, harga tak 2 juta. Apa sombong? Tidak, itu krokodil kalau aslinya bede, kepalanya menghadap ke dalam. Kalau yang palsu kepalanya menghadap keluar menjadi buaya darat. Bapak pakai baju 2 juta, apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Kalau bapak bilang hehehe, lu tahu gini? Di Eropa aku beliin 2 juta uang Indonesia, kau pegawai honor, nggak bisa aku beli. Sombong. Itu sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi,
bertambahnya ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ilmu milik Allah. Oh, jangan sombong gara-gara ilmu, Pak. Adakah orang berilmu sombong? Ada, termasuk ustadz. Ada ustadz yang sombong, banyak. Mana yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Sombong itu. Hanya dia mau masuk surga. Maulid bid'ah, halal bihalal bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, jabat tangan selesai salat bid'ah, doa bersama selesai salat bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, bid'ah, masuk neraka. Masa bos gara-gara dengar ceramah kok kasih masukin neraka? Kayak Tommy dia panitia hari akhirat. Ada memang itu orang begitu, Pak. Baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Apa mau tahu? Coba banyak juga begitu. Seolah-olah semua salah. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramah memaki-maki orang, ceramah menghina orang. Mana pernah Nabi menghina manusia? Mana ada ulama-ulama besar yang pernah ceramah menyakiti dan menghina orang? Ada kan yang begitu? Semua masuk neraka. Bos, jangan. Kita ini orang Islam masuk semua surga. Masuk neraka. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyaknya. Ke-13 di rukunnya. Ada memang orang, Pak, bikin stres kalau kita dengar ceramahnya. Ada itu. Saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan pakai mic kan? Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ini nggak ada pada zaman Nabi. Ayo. Yang baik itu, perbedaan itu sunnatullah. Kenapa kita berbeda? Karena hadis yang kita terima dalam bentuk teks tulis, tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, sehingga kita berimajinasi, berasumsi, ya, berpersepsi berdasarkan informasi yang kita terima. Contoh, hadis menjelaskan, saya melihat Nabi, Abu Hurairah menjelaskan, saya melihat Nabi takbiratul ihram, mengangkat takbir sejajar dengan bahunya, tangan jari-jari sejajar dengan bahunya. Ayo bapak-bapak, ada yang bisa kasih praktik sejajar dengan bahu? Mana yang disebut sejajar dengan bahu? Berbeda-beda nih orang itu. Sejajar dengan bahu, tidak ada foto, tidak ada video. Bayangkan nih, maka ada orang begini, Allahu Akbar, sejajarnya dari depan dia lihat. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Ayo, salah? Tidak, cocok semua. Ayo, ada juga yang saya lihat begini. Ada juga, silahkan, jangan kau salahkan orang. Hah? Ada juga saya lihat begini. Silahkan, yang jadi masalah kalau kau salahkan orang. Kalau kau sudah jelaskan begini dan dia juga jelaskan, pakai masing-masing yang kau yakini benar. Meletakkan tangan ketika selesai takbiratul ihram itu saja kan 4 caranya, minimal 4. Allahu Akbar, 1 antara pusat dengan dada, syafi. Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Begitu. Allah. Semua ada imam mazhabnya, ada pendapatnya. Ayo. Kalau begitu cocok pakai di mana kita mau. Yang mana salah? Kalau kau pakai semuanya, bos. Allahu Akbar. Salah mau kentia. Jelas kok. Yang
Dia membuat kita bertengkar karena kita tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut ilmu. Nah, kasih pikun kok. Ada obatnya pikun? Ada ini dosen buat sekali gelarnya Pak. Ya, ini ada yang tadi bilang dokter, bukan dokter, itu dokter ya. Ada lagi bilang, kenapa sama-sama di belakang? Kalau DR depan itu S3 dalam negeri. Kalau dia di belakang begitu PhD, Philosophy of Doctor, berarti S3-nya luar negeri. Ini juga masih kurang 2 gelarku di sini. Masih ada SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama. Kalau PhD itu PhD, Philosophy of Doctor luar negeri. Sombong tidak, klarifikasi. Coba, ini banyak gelarnya, dosen, wah mulai pikun-pikun sejak mau pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium-cium jidatku, ini mau 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu dari cium. Kau mau sombong, tak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Dan juga modus bos, mentang-mentang kau sudah dengar ceramah begini, masuk kamar na pembantu, didapat sama anak-anak, ku kira mama nah. Dua, ayo, yang menyebabkan orang sombong, 1 ilmu, bertambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya pangkat jabatan. Yang kesombong gara-gara pangkat bos. Kepala dinas tergantung bupati. Yang kesombong, bupati suka kok tapi istrinya bupati gak suka kan? Iya gak suka kok bupati kalau istrinya gak suka. Jamak kok itu. Langsung diganti SK. Aku sombong gara-gara kepala dinas. Sebentar gitu bos. Bupati mau sombong 5 tahun ya bos. Kalau kau terpilih lagi 10 tahun, tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Rakyat biasa kau lagi. Ayo jangan sombong. Kapolres mau sombong, Dandim mau sombong, apa pensiun. Biar kau sepupu 1 kali Kapolri, cukup umur pensiun. Tongkat komando balik ke mana. Jangan sombong karena pangkat jabatan Pak. Ketua DPR mau sombong. Dikasih sombong bos. Jadi anggota DPR mau sombong, jangan. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Apa mau disombongkan bos? Bupati sementara, wakil bupati sementara, DPR sementara, ustadz sementara, polisi sementara, tentara sementara, kaya sementara. Apa kamu sombongkan? Enaknya itu kalau ada orang selayar tinggi pangkatnya, kaya, bangsawan, tapi rendah hati. Orang semua senang itu. Lewat, nah panggil anaknya. Nah, kau lihat itu, orang kaya itu, nah bangsawan tapi halus sekali bicaranya. Sampai anaknya pun diberitahu, contoh kau itu nah. Tapi tinggi pangkatmu, kaya, kau sombong, memang orang siap di depanmu. Siap. Lewat mobilmu, nah kasih tahu anaknya, jangan lalu kau seperti itu. Ya, jelas. Bupati saja tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP, polisi setengah. Ada Satpol PP di sini. Maaf bos, maaf. Jangan sombong. Kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia, 1 di antaranya adalah ghaniyun mutak